Baik Ibu, selamat pagi ya Bu ya. Berarti ini betul ya Bu ya dengan Ibu Nengah? Iya Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya, dengan saya Bidanita, saya berjaga pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya izin menutup pintu dan tirai terlebih dahulu supaya tetap terjaga keprivasiannya ya Bu ya. Iya Bu. Baik, pintu dan tirai sudah saya tutup ya Bu ya, untuk keprivasian insya Allah nanti tetap terjaga. Baik, sebelumnya di sini saya izin bertanya dulu terhadap Ibu, sebelumnya apakah terdapat keluhan Ibu? Sejauh ini nggak ada Bu. Baik, dan adik bayi juga tidak ada keluhan apa-apa ya Bu ya? Tidak Bu. Baik, berarti normal semua ya Bu. Baik, sebelumnya kalau sudah normal semua, uh, saya akan karena tadi Ibu habis melahirkan ya Bu ya 2 jam yang lalu, jadi saya akan memberikan imunisasi uh, hepatitis B untuk bayi Ibu, di mana nanti tujuannya adalah untuk uh, memberikan imunisasi ini adalah untuk mencegah terjadinya infeksi atau penyakit dari hepatitis B itu, dan nanti prosedurnya saya akan menyuntikkan imunisasi tersebut pada paha bagian kanan adiknya. Begitu ya Bu ya, apakah setuju dengan tindakan yang dilakukan? Iya Bu. Baik, kalau setuju, apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak Bu. Baik, kalau tidak ada, saya izin mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat Ibu ya. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Alat-alat yang kita gunakan adalah sebelumnya kita persiapkan dulu ruangan yang menjaga privasi. Tadi sudah ditutup privasi, tirai dan juga pintunya. Nah, selanjutnya kita persiapkan di sini ada bak instrumen, di mana bak instrumen ini juga sudah terisi dengan spuit 1 cc dan juga ada handscoon. Nah, selanjutnya juga ada needle ukuran 24 bengkok. Dan selanjutnya juga ada buku register, buku KIA, alat tulis, dan ada vaksinasi hepatitis B uninject, terus kemudian ada kapas DTT, terus kemudian ada handscoon tadi sudah disebutkan, dan selanjutnya ada sabun untuk mencuci tangan dan air DTT. Kemudian kita dekatkan alat-alat yang ingin kita gunakan ke meja yang akan kita letakkan bayinya nanti di sini. Terus selanjutnya kita mencuci tangan. Sebelum kita mencuci tangan, kita menggunakan APD terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan APD, kemudian kita mencuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun dan juga dengan prinsip 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, kemudian kita selanjutnya mengambil bayi dari ibunya. Kemudian kita mengambil bayi dari ibu. Baik Ibu, saya minta bayinya ya Bu ya, untuk dilakukan vaksin. Mohon maaf ya Bu ya. Kemudian kita posisikan bayi di meja yang datar. Dan kita buka gedong bayi, di mana kita nanti akan menyuntikkan di bagian yang akan kita suntikkan. Jadi dibuka di bagian yang kita suntikkan. Nah, alat sudah didekatkan. Selanjutnya kita memakai sarung tangan. Kemudian setelah kita memakai sarung tangan, kita menyiapkan vaksin dengan mendorong kita menyiapkan vaksin terlebih dahulu dengan kita mendorong tutup vaksin ke dalam hingga berbunyi klik. Kemudian masukkan lagi ke dalam bak instrumen. Nah, alat sudah kita dekatkan dan juga kita sudah mengatur posisi bayi dengan tangan kita sudah mengatur posisi bayi dan membuka pakaian bayi pada daerah yang akan disuntikkan. Nah, selanjutnya kita memegang paha bayi dengan tangan kiri seperti ini, dan tangan kiri antara jempol dan jari-jari, dan menentukan daerah suntikan di daerah sepertiga bagian atas paha kanan bagian luar. Kemudian kita memberikan antiseptis pada permukaan kulit yang akan disuntik atau usap dengan kasa steril atau DTT dari tengah keluar secara melingkar sekitar
cm. Kemudian kita buang di bengkok. Nah, selanjutnya kita mengambil dan buka tutup spuit secara one hand. Kemudian menyuntikkan secara perlahan-lahan membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Kemudian kita masukkan obat secara perlahan-lahan. Kemudian menarik jarum suntik dengan cepat setelah semua masuk obatnya. Kemudian kita menekan daerah suntikan dengan kapas DTT seperti ini, kita tekan. Nah, kita buang di bengkok. Nah, selanjutnya kita merapikan bayi. Setelah merapikan bayi, kemudian kita kembalikan bayi ke ibu. Nah, setelah kita merapikan bayi, kemudian kita berikan bayi pada ibu. Baik ibu, ini sudah saya suntik vaksin hepatitis B tadi ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya izin merapikan diri dan juga merapikan alat-alat terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita merapikan diri dan juga merapikan alat-alat. Sebelumnya kita membersihkan alat-alat, kita buang sampah basah ke tempat sampah basah dan buang sampah kering ke sampah kering. Jadi kalau jarum suntik kita buang di safety box, terus kemudian kita bereskan yang lainnya, buang sampah kering ke sampah kering, buang sampah basah ke sampah basah, dan selanjutnya lakukan dekontaminasi pada sarung tangan. Kita lepas secara terbalik, kita lepas sarung tangan, kita buang, dilarutkan klorin 0,5%. Setelah kita melepaskan handscoon, selanjutnya kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir, menggunakan sabun dengan prinsip 6 langkah. Terus kemudian kita melepas APD. Setelah kita melepas APD, kita kembali pada ibu. Baik ibu, saya sudah selesai untuk membersihkan diri ya Bu ya. Dan di sini selanjutnya saya akan melakukan observasi keadaan umum ibu dan juga bayinya untuk deteksi kemungkinan terjadinya KIPI ya Bu ya. Jadi apakah ini Bu ada keluhan, mungkin demam ataupun mungkin alergi atau apa gitu Ibu? Tidak Bu. Tidak ada ya Bu ya. Jadi kalau tidak ada, di sini saya akan memberikan konseling sedikit ya Bu ya, pemberian imunisasi hepatitis B. Jadi mungkin nanti setelah vaksin, mungkin bayinya agak sedikit ini ya Bu ya, efek sampingnya mungkin bisa panas dan juga nanti bisa bekas daerah suntikan nanti bisa bengkak ataupun merah-merah gitu ya Bu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa dikompres dengan air hangat ataupun air dingin ya Bu ya. Nah, selanjutnya mendokumentasikan hasilnya. Baik Ibu, saya izin ke ruang perawatan terlebih dahulu ya Bu ya untuk mendokumentasikan hasilnya. Selanjutnya kita dokumentasikan bahwasannya telah dilakukan imunisasi hepatitis B pada bayi M 2 jam setelah lahir dengan dosis 0,5 mili dengan rute pemberian sepertiga paha atas bagian kanan dan juga dengan reaksi yang baik, tidak ada tanda-tanda bahaya dan juga masih dalam batas normal. Terima kasih.